Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita dari kelompok 1A, Angkatan 8 Gelombang 1 Latsar CPNS 2025 akan berdiskusi mengenai best and bad practice tentang manajemen ASN serta smart ASN. Kita sudah masuk di agenda 3, sehingga kita ditugaskan untuk berdiskusi secara kelompok dan memberikan pendapat dan komentar masing-masing dari sebuah video best and bad practice yang akan kita tampilkan. Eh, Mungkin kita bisa langsung saja menonton salah satu video kita terlebih dahulu. Ini ada sebuah video, mungkin kita akan setelah menontonnya kita akan mulai memberikan pendapat dan analisis dari video tersebut. Izin saya akan menampilkan videonya. Selamat datang dalam petualangan menjelajahi data geospasial Kementerian ATR BPN secara daring melalui peta interaktif yang inovatif Bumi ATR BPN. Bumi merupakan aplikasi GIS berbasis web untuk menyebarkan informasi geospasial. Bumi terintegrasi dengan Geoportal Atlas sebagai platform penyimpanan data geospasial. Sobat Bumi dapat mengakses berbagai data spasial yang dikelola oleh setiap unit kerja Kementerian ATR BPN seperti data bidang tanah, zona nilai tanah, data-data yang terhubung dengan Geoportal Atlas, dan berbagai data spasial lainnya. Selain itu, Sobat Bumi juga dapat mengunggah data spasial ke dalam Bumi ATR BPN dalam berbagai format file seperti shapefile, geopackage, dan dalam bentuk web service atau WMS. Data bidang tanah atau persil, zona nilai tanah, dan nilai bidang tanah yang ada di Bumi ATR BPN dapat direview oleh Sobat Bumi loh. Bumi ATR BPN juga menyediakan menu pencarian berdasarkan nomor identifikasi bidang tanah atau NIP, nomor hak, nilai koordinat, dan batas administrasi yang memudahkan Sobat Bumi untuk menemukan lokasi tertentu. Selain menampilkan data spasial, Sobat Bumi juga bisa mendapatkan pengalaman digitasi on-screen dan analisis spasial on-screen di Bumi ATR BPN seperti pengukuran panjang dan luas, analisis isokron, buffer area, dan routing. Oke teman-teman, baru saja tadi kita menyaksikan sebuah video tentang implementasi dari Bumi ATR BPN di Kementerian ATR BPN, yaitu sebuah aplikasi GIS pemetaan berbasis web ya, yang bisa diakses oleh kita pegawai ATR BPN serta seluruh masyarakat. Dan peta ini peta yang interaktif, kita juga bisa memasukkan data-data SHP kita bisa digitasi sendiri dan kita bisa mengakses data spasial yang ada di setiap unit kerja ATR BPN seperti zona nilai tanah dan lain-lain. Nah, jika dikaitkan dengan best practice dari Smart ASN, gimana nih? Adakah pendapat dari teman-teman mengenai video yang kita tonton tadi? Mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Yang pertama dari Vio dulu mungkin ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, menurut saya hadirnya aplikasi Bumi ATR BPN ini merupakan wujud nyata transformasi digital ya, dalam konsep Smart ASN. Jadi, melalui aplikasi ini, berbagai data spasial yang dikelola oleh setiap unit kerja kementerian terutama BPN berupa data bidang tanah, ZNT, dan berbagai data spasial lainnya dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sehingga kita dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan publik. Hal ini juga membantu kita untuk bersikap profesional dan memiliki penguasaan teknologi informasi serta kemampuan kolaboratif dengan berbagai pihak dalam pemanfaatan data geospasial. Bumi ini juga mendorong ASN agar lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era digital. Nah, namun agar manfaatnya optimal, perlunya sinergi antar pemangku kepentingan, edukasi publik yang luas, dan terus memperkuat aspek teknis serta keamanan data. Dengan demikian, aplikasi ini tidak hanya menjadi inovasi layanan pertanahan, tapi juga sarana bagi kita untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan sesuai dengan karakteristik Smart ASN. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Vio atas pendapatnya. Sehingga yang disampaikan Vio tadi adalah Bumi ATR BPN ini adalah implementasi dari pelayanan publik yang modern ya, dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Oke, terima kasih Vio. Mungkin adakah pendapat selanjutnya dari Wahyu? Silakan. Mungkin singkat saja, dari video yang telah dipaparkan tadi terkait aplikasi Bumi ATR BPN, merupakan sebuah inovasi yang menunjukkan komitmen kementerian terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang efektif. Dari aplikasi ini, secara langsung mengimplementasikan konsep Smart ASN, yaitu di mana kita sebagai aparatur sipil negara itu melek akan digital dan mampu beradaptasi dengan teknologi. Adapun juga aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dan pihak lain dalam mengakses data pertanahan secara mandiri. Dengan memberikan akses informasi yang mudah ini juga, pemerintah telah menunjukkan komitmennya pada prinsip-prinsip good governance. Mungkin sekian. Oke, terima kasih Mas Wahyu ya. Jadi yang disampaikan Mas Wahyu tadi adalah pendapatnya yang berimplikasi dengan Smart ASN adalah diharapkan dengan adanya sistem informasi ini, pegawai BPN juga dituntut agar
melek digital ya, Mas, serta dapat menjalankan reformasi birokrasi untuk mencapai good governance tadi ya. Terima kasih pendapatnya. Mungkin selanjutnya dari Yani mungkin, silakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk best practice dalam Smart ASN, di mana dari Kementerian ATR BPN ini mempunyai aplikasi yang namanya Bumi ATR BPN, di mana aplikasi ini dapat memudahkan akses kita, masyarakat, dan pegawai di Kementerian ATR BPN berguna untuk kepentingan stakeholder baik internal dan eksternal. Jadi dari aplikasi Bumi ATR BPN kita bisa melihat data bidang tanah, lalu zona nilai tanah, dan data yang terhubung dengan Geoportal Atlas. Cara penggunaannya cukup simpel dengan memasukkan data NIB atau nomor hak di pencarian sehingga nanti muncul data kepemilikan tanah. Kita bisa coba dari tanah kepemilikan orang tua kita, misalnya di sana bisa terlihat nanti luas bidang tanah, lalu bentuk haknya itu apakah hak milik atau hak guna bangunan, dan ini penting sekali karena kita juga bisa mengetahui luasan tanah dan nilai koordinat tanah. Ini mencerminkan adanya sebagai implementasi dari digital government di mana pemerintah harus segera bertransformasi untuk digital dan juga mewujudkan adanya digital society yang mewujudkan masyarakat digital, masyarakat yang harus melek akan digital. Dan kita dari Kementerian ATR BPN itu bersifat memproduksi dalam memiliki kompetensi untuk menyusun informasi yang akurat dan jelas, dan ini terimplementasikan pada aplikasi Bumi ATR BPN. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari Yani. Jadi kesimpulannya yang disampaikan oleh Yani tadi adalah Bumi ATR BPN ini merupakan salah satu bentuk digital governance ya, di mana pemerintah harus mulai bertransformasi pelayanannya secara keseluruhannya, birokrasinya menuju birokrasi yang berbasis dengan digital, sehingga nantinya di masa depan akan terwujud atau tercipta digital society atau masyarakat yang melek digital. Terima kasih Yani. Selanjutnya, Kavina dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, baik. Jika di sini kan kita mau membahas tentang aplikasi Bumi ATR BPN. Best practice-nya itu di mana dengan aplikasi ini publik bisa melacak proses layanan tanpa biaya tambahan. Peran aplikasi tersebut di mana dapat mengurangi interaksi tatap muka yang rawan pungli dan manipulasi. Dikaitkan dengan nilai Smart ASN berarti kita harus mempunyai integritas dan akuntabilitas. Selanjutnya dengan aplikasi Bumi ATR BPN ini semua data dapat terintegrasi dan keputusan lebih cepat dan tepat. Perannya itu di mana kita sebagai ASN harus menggunakan standar prosedur yang berbasis aplikasi. Jika dihubungkan dengan Smart ASN, maka berarti kita harus mempunyai sikap profesionalisme. Selanjutnya, best practice-nya dengan adanya aplikasi Bumi ATR BPN ini, kita bisa melacak sertifikat secara online, tracking berkas, terus status layanan bisa juga kita lacak secara online, yang dimana peran dari aplikasi tersebut, layanan bisa diakses masyarakat tanpa harus datang langsung ke kantor. Jika dikaitkan dengan Smart ASN, maka terjadinya transparansi dan pelayanan publik. Selanjutnya, juga dengan aplikasi ini kita bisa menjawab keluhan publik soal lambatnya layanan manual, di mana jika dihubungkan dengan Smart ASN, maka kita sebagai ASN harus responsif dan adaptif. Sekian itu. Terima kasih Kavina. Jadi yang disampaikan Kavina tadi tentang Bumi ATR BPN ini yang bisa memiliki banyak manfaat, termasuk memotong birokrasi, mempersempit ruang gerak mafia tanah ya, lalu juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari pelayanan publik Kementerian ATR BPN. Terima kasih. Selanjutnya mungkin pendapat dari saya sendiri dari implementasi Bumi ATR BPN ini sangat mempermudah akses data pertanahan bagi kita, bagi masyarakat umum juga, dan bagi stakeholder lain yang membutuhkan gitu. Ini adalah contoh best practice dari implementasi Smart ASN itu sendiri. Kemudian dari aplikasi Bumi ATR BPN ini juga mencerminkan adanya digital skills, digital ethic, digital safety, dan digital culture yang sangat tercermin dari implementasi Bumi ATR BPN ini. Dari digital skill-nya itu kita sebagai ASN itu mampu menguasai dan mengembangkan sistem yang berbasis teknologi seperti itu. Lalu di digital etiknya sendiri, aplikasi ini memastikan data yang disajikan itu valid, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu juga termasuk dari digital safety ya, keamanan data. Kemudian dari digital culture-nya sendiri, aplikasi ini mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan kita di Kementerian ATR BPN dengan adanya sistem informasi GIS berbasis web dan open source atau terbuka secara publik gitu ya. Nah, inovasi dari Bumi ATR BPN ini menunjukkan bahwa ketika ASN menerapkan prinsip Smart ASN, pelayanan publik itu bisa menjadi lebih cepat, lebih transparan, dan membangun kepercayaan kepada masyarakat. Seperti itu. Mungkin kita sudah membahas tentang best practice ya dari Smart ASN. Mungkin kita akan tonton satu video lagi. Ini satu video, silahkan tonton dan kita akan beri komentar, simpulkan masing-masing. Saya nggak kasih tahu videonya apakah bad atau best atau tentang Smart ASN atau manajemen ASN. Silahkan tonton sendiri dan simpulkan masing-masing, berikan pendapat, dan bila perlu sajikan analisisnya ya. Mungkin kita bisa tonton videonya, teman-teman.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan dan menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan 2 pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN hari Rabu sore. 2 tersangka yaitu Gusmin Tuarita dan Inspektur Wilayah 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Siswi Dodo, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan KPK telah menetapkan status tersangka kepada Gusmin Tuarita, Inspektur Wilayah 1 Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Siswi Dodo, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan atau BPN pada November 2019 dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Salah satu tugasnya menerbitkan surat rekomendasi pemberian hak guna usaha kepada kantor pusat BPN RI untuk luasan yang menjadi wewenang Kepala BPN RI. KPK menduga Gusmin menerima sejumlah uang dari para pemohon hak atas tanah, termasuk pemohon hak guna usaha yang diterima secara langsung dalam bentuk uang tunai melalui Siswi Dodo yang bertempat di kantor BPN maupun di rumah dinas, serta melalui rekening bank senilai 27 miliar rupiah. Dan 2 tersangkanya itu adalah atas nama GTU, Inspektur Wilayah 1 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan kemudian SWD, Kabid Hubungan Hukum Pertanahan BPN Jawa Timur. KPK menetapkan GTU dan juga SWT sejak bulan November 2019 dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Dan untuk kepentingan penyidikan, kepada para tersangka ditahan masing-masing untuk selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021. Oke teman-teman, baru saja kita menonton sebuah video pemberitaan ya tentang 2 pejabat BPN yang terlibat kasus gratifikasi serta pencucian uang. Nah, dilihat dari implikasinya terkait dengan manajemen ASN, ini merupakan sebuah bad practice ya dari manajemen ASN itu sendiri, di mana kita melihat kasus gratifikasi yang melibatkan pejabat BPN ini adalah sangat bertentangan dengan modul yang kita pelajari di manajemen ASN yang menekankan bahwa setiap ASN itu wajib menjunjung tinggi nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme. ASN juga dituntut untuk bekerja berdasarkan sistem merit, bukan kepentingan pribadi atau kelompok, di mana biasanya gratifikasi itu sudah pasti mengedepankan kepentingan pribadi. Namun pada kasus ini, pejabat ASN itu justru menyalahgunakan wewenangnya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Nah, praktik ini bukan hanya melanggar kode etik ASN ya, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat kita terhadap lembaga pemerintah, khususnya Kementerian ATR BPN. Nah, gratifikasi dan korupsi pada akhirnya membuat pelayanan publik kita tuh menjadi tidak adil, diskriminatif, dan rentan disalahgunakan. Seperti itu. Dari sini kita belajar bahwa manajemen ASN yang buruk itu tidak hanya merugikan negara, tapi juga mencederai tujuan utama birokrasi kita, yaitu untuk melayani masyarakat dengan profesional, bersih, dan berintegritas. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang video tadi. Mungkin selanjutnya, Kak Vina, ada pendapat? Oke, baik. Pendapat saya tentang kasus gratifikasi pencucian uang yang dilakukan oleh pejabat ATR BPN, kasus ini mencoreng citra dari ATR BPN sebagai institusi pemerintah. Kasus ini menegaskan bahwa proses manual membuka celah pungli sehingga pembelajaran penting bahwa kompetensi teknis saja tidak cukup dalam bekerja. Jika kita kaitkan dengan manajemen ASN, ini termasuk menunjukkan kegagalan dalam implementasi manajemen ASN, khususnya yang pertama di integritas, di mana pejabat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Yang kedua, dalam hal pengawasan tidak terjadi mekanisme kontrol internal yang kuat, terjadinya mekanisme kontrol internal yang lemah sehingga terjadinya kasus sertifikasi ini. Selanjutnya dari reward dan punishment, sistem penghargaan dan hukuman belum efektif sehingga masih ada ruang untuk terjadinya praktik KKN. Sedangkan dari kompetensi dan etika, pengembangan kompetensi sering fokus pada teknis, tetapi kurang menekankan pada integritas dan etika pelayanan publik. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya, Kak Vina. Jadi implementasi dari bad practice ini kaitannya dari berbagai dimensi ya. Yang pertama tadi ada integritas, lalu pengawasan, punishment and reward. Terima kasih atas pendapatnya. Selanjutnya dari kita oper ke Yani. Baik, jadi ada 2 pejabat BPN yang menjadi tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang, di mana ini sangat mengimplementasikan adanya bad practice dari manajemen ASN, di mana manajemen ASN ini adalah pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Nah, dengan ada kasus gratifikasi dan pencucian uang ini berarti tidak mencerminkan adanya manajemen ASN yang baik, dan ini sangat membuat kita miris ya. Nah, jadi ada analisis dari kasus ini, dari individunya mungkin, terdapat minim moral dan akhlak, lalu adanya posisi jabatan yang strategis yang dapat memudahkan terjadinya gratifikasi dan pencucian uang itu.
Selanjutnya dari kultur dari organisasi di mana adanya budaya yang menganggap korupsi itu seperti lumrah dan ada yang berkembangnya kebiasaan dalam gratifikasi dan pencucian uang. Kultur ini juga dapat seperti kehidupan sehari-hari dari pelaku gratifikasi dan pencucian uang ini. Selanjutnya dari organisasi, terdapatnya sistem yang mudah untuk dilakukannya gratifikasi dan pencucian uang, serta manajemen yang terkesan menutupi korupsi atau gratifikasi ini dalam organisasi. Selanjutnya adanya aturan yang lemah yang dapat menguntungkan penguasa jabatan dan lemahnya pengawasan yang menyebabkan kasus gratifikasi dan pencucian uang ini terjadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Yani. Jadi dari sudut pandang Yani itu faktor-faktor yang mendukung terjadinya korupsi gratifikasi ini ada integritas yang kurang tadi ya, terus itu juga ada eh, lingkungan dan budaya yang mendukung serta aturan yang lemah. Tidak lupa dengan pengawasan yang lemah juga tadi ya poinnya. Terima kasih atas pendapatnya. Kemudian selanjutnya pendapatnya dari Wahyu, dipersilakan. Ya, mungkin dari video yang telah diputar tadi terkait tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang yang melibatkan dua pejabat BPN, dari kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap kode etik ASN, di mana pejabat publik tersebut menyalahgunakan wewenang dan juga jabatan mereka untuk keuntungan pribadi. Dari praktik ini tentunya merusak citra dan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, dalam hal ini ya kementerian kita sendiri. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan internal yang kuat serta perlunya integritas yang tinggi dari setiap individu ASN. Adapun juga bahwa praktik gratifikasi ini merupakan masalah yang kompleks yang berakar dari berbagai faktor. Mungkin dari faktor individu, dari faktor lingkungan, dan dari kebijakan. Upaya untuk menanganinya harus komprehensif, tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga perbaikan sistem. Adapun juga gagasan kreatif untuk mengatasi gratifikasi ini yaitu edukasi dan sosialisasi, penerapan kebijakan tanpa toleransi atau zero tolerance, dan apresiasi non-materi. Mungkin sekian. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya sama poin-poinnya, tapi ada gagasan kreatif tentang edukasi dan penerapan zero tolerance ya, atau toleransi nol untuk orang-orang yang melanggar kode etik tadi, penekanan awal dari Mas Wahyu. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, dan mungkin pendapat dari Vio, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesimpulannya. Maaf Vio, mic-nya nggak kedengeran. Tes. Beneran nggak? Oke, kedengeran Vio. Baik, saya menilai dari video tersebut bahwa kasus gratifikasi dan pencucian uang ini menjadi cerminan kesulitan khususnya terkait integritas, akuntabilitas, dan etika birokrasi dari berkaitan dengan manajemen ASN. Jadi kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal dan adanya kontrol prosedural dalam proses kajian rekomendasi analis seperti yang ada pada video tersebut. Nah, pemerintah ini dapat menghilangkan kepercayaan publik yang bisa dari ASN nasional. Nah, namun ini juga bisa menjadi momentum bagi lembaga melakukan reformasi pelatihan ulang tentang korupsi dan juga sistem publik dan bisa membangun korupsi yang kuat yang menggunakan sanksi yang tegas. Jadi BPN kesempatan mengembalikan kredibilitas bagi budaya ASN yang bersih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi ada poin menariknya adalah dari kejadian ini bisa menjadi sebuah titik balik atau reformasi ya untuk lingkup kementerian kita untuk memperbaiki sistem manajemen ASN agar tercipta manajemen ASN yang baik dan menciptakan ASN yang penuh integritas serta tanggung jawab. Terima kasih teman-teman atas diskusinya hari ini. Semoga kita semua mendapatkan sebuah manfaat dari diskusi ini, mendapatkan pengetahuan baru. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf, kita mohon maaf juga kepada para penonton yang akan menonton video ini. Terima kasih. Mungkin akan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.